Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tito Nugroho dari NPM 210 320 110 210 320 176 dari sesi Rabude. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan saya dalam membuat produk itu saya menggunakan tools apa aja sih, dan saya akan terangkan habis ini. Izin share screen. Pertama-tama kita membuka AutoCAD. Ini adalah yang sudah saya buat ya. Saya akan menjelaskan tools apa saja yang saya gunakan saat membuat ini semua. Tools apa saja yang saya buat pada proses pembuatan produk ini dalam AutoCAD. Siap. Oke, pertama kita ke lembar baru. Ini adalah template yang sudah diberikan oleh lab untuk memudahkan para praktikan. Kita ke models. Ini kan masih luas sekali, kita belum atur. Tahap pertama yang kita atur adalah units. Units units. Units ini untuk fungsinya itu mengatur untuk kita nanti pas mengukur itu, kita contoh membuat kepanjangannya itu berapa senti, berapa mili, berapa kilo gitu, kita menggunakan ini. Saya menggunakan 2 angka belakang koma ya, dan sini saya menggunakan milimeter. Tapi masih banyak lagi, tapi saya memilih milimeter saja. Oke. Tahap kedua adalah limits. Limits ini untuk menentukan ukuran kertas yang ukuran yang akan kita buat pas membuat produk ini. Kita menggunakan ukuran berapa sih? Saya menggunakan A1 sesuai dengan ketentuan tugas ini. Karena pertama 0,0 enter. Karena kita menggunakan milimeter yaitu gak pakai koma ya. Kalau pakai sentimeter itu pakai koma. Contohnya 84,1. Tapi karena kita pakai milimeter yaitu 841. Langsung saja 841,594 enter. Setelah itu saya menggunakan grid display. Grid display ini untuk berfokus ke satu titik. Contohnya kita kan sangat luas ini ya, dalam pembuatan ini kita sangat luas pembuatannya ini. Sangat luas ya. Biar kita memfokuskan ke ukuran A1, kita pakai grid display ketik 2 enter. Oke, kita fokuskan ke satu titik ini. Nah, ini sudah fokus ke satu titik, ukurannya itu ukuran A1, kertas A1. Saya akan menunjukkan tools apa saja sih yang saya gunakan dalam proses saya membuat produk ini. Proyeksi ini saya buat di AutoCAD ini, saya buatnya itu pakai tools apa saja sih? Berikut saya contohin, saya terangkan apa saja tools yang saya gunakan dalam proses pembuatannya ini. Yang saya pakai adalah pertama line. Line ini paling banyak saya gunakan dan banyak juga orang-orang gunakan. Line itu adalah garis. Contohnya tik garis 200 panjang. Sorry. Line 200 enter. Nah, ini kan garisnya 200 ya. Contoh ke bawah 100 enter. Nah, ini adalah line. Line itu adalah sebuah garis. Yang kedua adalah circle. Circle adalah lingkaran. Circle ini juga saya gunakan tapi gak terlalu banyak, cuma sekitar satu saja. Saya gunakan circle ini pada bagian belakang, tampak belakang, yaitu ini adalah saya membuat lompat tali serbaguna, yaitu dengan menggunakan barang 1 kg tali dan juga alat pendeteksi kalori. Dari belakang alat pendeteksi kalori ini ada sebuah kayak lubang lah untuk menyerap keringat lebih banyak di sini. Oke, baik. Kan kita barbel kan gini, contoh pegangannya barbel kan, pegangannya lompat tali barbel kita gini. Nah, di sini contoh kelihatannya. Nah, ini depannya, ini belakangnya. Sini ada lubang itu untuk kita pas genggam gini. Kita genggam biar keringat langsung masuk. Itulah inovasi saya.
Remote AC. Oke, dan ini adalah circle. Coba kita ketik ya, circle. Circle ini lingkarannya. Oke. Terserah kita mau taruh ukuran berapa, kayak 50 contohnya, 50, enter. Sangat besar ya. Oh, ini bukan. Contoh segini lah. Kebesaran. Gini aja. Ini circle ya. Saya sudah menyatukan sebuah lingkaran circle. Oke, tools berikutnya itu adalah erase. Erase adalah menghapus karena tombol delete saya agak error ya. Saya pakai erase. Kita blok apa kita tekan gini terus ketik erase. Secara otomatis akan hilang objek tersebut. Berikutnya saya menggunakan apa ya? Arch. Arch ini adalah sebuah garis lengkung yang saya gunakan dalam pembuatan lompat tali ini. Saya menggunakan arch-nya itu di bagian talinya untuk sebagai talinya. Saya menggunakan 2 kali, sini 1 kali, ke sini, dari sini ke bawah sekali, terus saya ambil dari sini ke bawah sekali untuk menggambarkan itu bahwa itu tali. Oke, berikutnya setelah arch ini ada tools lagi yaitu move. Move itu contoh ini kan gambarnya di luar antara garis ini. Ada yang di luar garis. Itu gimana sih cara mindahinnya? Caranya pindahin ke dalam itu gimana? Saya menggunakan move. Saya gunakan pada saat saya membuat ini terus agak menceng dikit, saya geserin ke sini, saya agak geserin ke tengah gitu, saya menggunakan move. Saya blok dulu. Caranya kita blok. Kita blok terus ketik move. Move enter. Pas sudah move enter, nggak bisa. Move, coba move. Kita pindahin, terserah mau pindahin di mana. Oh, ini masih ke dalam, masih di dalam, masih di luar. Oke. Move lagi. Oke, sip. Kita pindahin deh. Ini adalah fungsi dari move. Move itu memindahkan objek dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Setelah move itu, saya menggunakan rektang. Rektang ini adalah persegi. Coba kita erase dulu ya. Erase. Kita blok semuanya. Mau itu erase untuk menghapus, enter. Tools yang berikutnya adalah rektang. Rektang ini persegi, terserah kita buat persegi panjang, persegi sama sisi gitu terserah. Contoh 200. Oke, koma 100, enter. Ini akan keluar seperti ini yang saya buat rektang. Dalam pembuatan ini saya banyak sekali menggunakan rektang 1 2 3 4 5 6. Rektang yang saya gunakan adalah 6. Ditambah saya memotongnya menggunakan explode, tapi nanti saya jelaskan explode belakangan. Gunanya saya gunakan sebelah mana gitu-gitu. Dan juga saya menggunakan masih banyak lagi. Ini saya menggunakan rektang di bagian sini. Habis itu saya lanjutin dengan line. Oke, itu rektang ya. Rektang atau persegi yang saya buat. Saya gunakan dalam pembuatan proyek saya. Proyek objek yang saya gunakan dalam produk saya. Kemudian adalah hatch. Hatch itu membuat arsiran. Contoh kita mengetik hatch. Tulisannya hatch. Bacanya hatch apa lu nggak tahu, saya nggak terlalu pandai. Kita ke dalam kotak gini, tindih ketik, terserah kita mau milih di atas ini arsir yang bentuk kayak gini apa gini. Kalau saya gunakan yang seperti ini karena saya membuat arsiran di bagian sini. Ini adalah alat pendeteksi kalori. Karena ini adalah benda digital, saya lebih menampakkan kalau itu sebuah alat digital dengan menggunakan arsiran. Ya, arsiran ini adalah hatch atau arsir ya. Dalam pembuat arsir. Oke, kita erase lagi ke proses berikutnya nanti. Erase.
setelah erase ini, setelah hatch ini saya menggunakan copy. Contoh ya, saya membuat copy beberapa benda yang saya buat di sini. Ada yang saya buat dengan copy, contoh yang ini saya buat persegi kecil terus saya copy gitu. Yang ini saya buat persegi rektang baru saya copy ke sini satu. Kita akan ke copy ya. Pertama kita membuat rektang atau persegi. Nah, terserah ya panjangnya, luasnya berapa. Ini saya buatnya. Terus saya mau membuat satu lagi. Gimana sih caranya? Dengan copy aja. Kita blok, ketik copy, enter. Nah, dengan otomatis terbagi jadi dua seperti ini. Dengan jarak yang sangat jauh ya. Terserah kita mau taruh. Kayak tadi saya buat ujung atas itu, saya buat menggunakan copy. Ini kita bisa membuat lebih banyak lagi, terserah sih. Nah, itulah guna dari copy tersebut. Kita erase lagi, enter. Itu proses pembuatannya dari tools yang saya gunakan copy tersebut. Kemudian saya menggunakan rotate. Nah, pokoknya rektang ini sebagai contoh banyak sekali karena sangat digunakan rektang. Kita buat rektang, terus ini kok miring. Kalau saya ingin membelokkannya, saya menggunakan rotate. Contoh rotate. Saya ketik rotate. Tuh. Kayak gini. Rotate. Nah, gini. Kita mau arahkan ke bawah, kita mau arahkan ke atas misalnya, atau ke kanan. Nah, terserah kita sesuai dengan mau keinginan kita gimana. Saya arahkan ke bawah juga bisa ini. Ini adalah rotate yang setelah saya buat. Ini contohnya tadi saya pas membuat ini, saya itu menggunakan rektang miring dan saya lupa kalau sebenarnya saya membuatnya berdiri. Saya lupa kalau rektang yang harusnya saya gunakan tuh miring dan saya membuat rotate untuk memiringkannya. Oke. Berikut setelah rotate saya menggunakan mirror. Mirror itu saya gunakan di mana? Pada saat saya membuat tampak bawah dan tampak atas dua ini. Saya menggunakan mirror. Saya membuat satu objek ini dan saya memirrorkan satu. Mirror itu apa? Cermin, untuk mencerminkan sama jenisnya, sama besar, sama ukuran, sama pokoknya sama lah. Tapi dibuatnya cuma pas di sampingnya. Gak bisa kayak kopi kan bisa jauh-jauh banyak. Kayak ini cuma bisa satu. Saya gunakan ini di sini. Kalau mirror saya buatnya di sini. Contohnya gimana? Saya buat seperti ini. Kita blok mirror. Kita tarik tadi mana situ. Seperti ini mirror, membuat ukuran yang sama bersebelahan. Karena kalau kita ingin menghilangkan objek pertama, kita tekan yes. Karena saya tidak ingin menghilangkan objek pertama, saya no. Seperti ini. Oke, bisa dipisah. Caranya kita blok, terus kita ketik move. Move itu untuk memindahkan, agak geser dikit lah. Kita geser. Nah, move. Kita geserin dikit ya. Nah, kayak gini proses saya buat. Kok gak bisa? Move. Nah, seperti inilah saya membuatnya mirror. Saya menggunakan pada gambar yang saya buat ini, bagian tampak atas dan tampak bawah saya menggunakan mirror ya. Saya membuat objek terus saya membuat mirror untuk
sama bentuknya. Oke, kita iris lagi yang ini. Kemudian fillet. Berikutnya adalah fillet. Fillet itu menumpulkan ujung-ujungnya ini. Seperti yang saya buat pada dalam posisi tampak atas ini adalah besi sih, atau semen ini semen, tengahnya ada tangkai, ini ada besi pengait untuk tali lompat talinya. Saya membuat menggunakan fillet ini, saya membuat rektang, terus saya menumpulkan ujungnya 1, ujung 2, nah itu 3 dan 4. Itu saya gunakan dalam pembuatan dalam penggunaan fillet itu, saya gunakan pada saat itu. Contohnya gimana? Nah, seperti ini. Contoh, kita mengetik fillet. Fillet pakai T. Kok R? Fillet, menumpulkan. Kita klik kiri kanan, pilih radius, terserah kita mau pilih radiusnya berapa derajat. Kemiringannya itu berapa derajat? Saya memilih contohnya 30 derajat. Oke, kita tekan di sini dan di sini. Oke. Dan akan tumpul seperti ini. Itu adalah fungsi dari fillet untuk menumpulkan ujung-ujung dari rektang tadi. Berikutnya adalah saya menggunakan array. Array itu untuk menggandakan benda lebih banyak lagi daripada kopi. Dengan cara sekaligus gitu, kayak saya langsung sekali buat, langsung sekaligus banyak gitu. Kalau kopi kan satu persatu gitu banyak. Contoh kita buat rektang kecil aja ya, rektang. Oke, kita buat kecil aja. Kayak gini aja lah. Terus kita mau buat banyak, itu dengan array. Kita blok, terus ketik array. Array, oke. Karena kita menggunakan rektang, kita jenis rektang. Kalau kita menggunakan circle itu polar atau lingkaran. Oke, kita punya rektang, kita pilih rectangular. Nah, jadi banyak seperti ini. Itu kamu gunakan di mana, Tito? Saya gunakan pada gambar tampak depan ini. Pada objek yang saya gunakan ini, bagian alat pendeteksi kalorinya. Pada ini ada tulisan kalori, di bawah ini adalah kayak itu kayak jam, bukan kayak jam sih, kayak ini menunjukkan kalorinya keluar berapa ratus, berapa ribu. Ini untuk waktunya, ada waktunya, kita sekali main itu berapa menit. Ini juga ada detak jantung. Saya buat 3 baris ini menggunakan array. Nah ini, oke, kita hapus lagi. Nah, bisa delete akhirnya. Biasanya nggak bisa, laptop saya biasanya nggak bisa delete, harus menggunakan erase, tools erase. Berikutnya adalah explode. Explode itu memisahkan hubungan antara antara garis gitu. Contoh kita membuat rektang lagi. Rektang ini selalu menjadi contoh ya. Dia rektang, kita buat rektang. Oke, rektang. Nah, contohnya gini. Terus kita mau motong ujungnya sini dan sini. Ini kan dampung sih. Itu kamu gunakan di mana, Tito? Saya gunakan pada saat ini. Pada saat saya membuat rektang, saya memotong. Ini saya membuat 2 rektang, satu gini saya membuat 2 rektang. Satu seukuran, satu dari sini sampai sini, terus satunya satu sampai sini. Terus saya potong menggunakan explode, menggunakan menggunakan ada satu namanya offset, menggunakan break. Cuma saya nanti belum terakannya. Terus kamu gunakan explode-nya di mana? Di sini. Saya memotong antara rektang tadi. Gimana cara kerjanya? Nah, kita ketik aja explode, terus kita ketik ujung dan ujung. Kok jadi gini?
Gak bisa ya, belum bisa. Nah, belum bisa terus. Kita coba lagi explode. Malah jadi gini. Astaga. Explode terus kita gini di ujung-ujungnya ini. Gak bisa. Explode. Explode. Nah, udah terpisah kayak gini. Biar saya tinggal hilangin contohnya RS. Nah, ini saya menggunakan contoh tab ini saya buat kayak di bawah sini. Nah, ini dia sini sampai sini. Dari sini sampai sini saya buat kayak tadi. Ini contohnya kayak gini. Itu adalah explode. Dan berikut saya akan menunjukkan contoh apa lagi ya. Nah, ini udah bisa tadi akibat kita explode-nya. Berikut adalah break. Break itu hapus juga, tapi dia lebih bagus. Contohnya kita contoh di rektang. Kamu gunakan di mana sih itu? Oke, saya tunjukin. Saya gunakan rektang break itu di mana? Saya gunakan pas di sini. Tadi kan saya sudah menekan sini explode. Terus saya tambah lain garis. Saya potong dari sini ke sini. Itu menggunakan break. Gimana sih menggunakannya? Oke, saya tunjukkan. Contoh kita break. Break bukan istirahat ya, break ini tools, nama tools. Oke, kita dari sini. Terserah kita mau sampai mana. Contoh sini. Nah, itu dia. Apa mau contohin yang kayak tadi saya buat? Pas seperti yang aslinya. Oke, saya buatin. Tuh, kita buat rektang baru. Rektang. Rektang. Saya akan kayak gini ya. Kan tadi saya buat rektang. Saya explode di ujungnya. Saya tambah lain terus. Ini saya explode. Segini. Terus saya tambah lain. Tambahin lain. Garis lagi. Terus saya bolongin dari sini sampai sini. Sini sampai sini saya bolongin menggunakan break. Gimana caranya? Nah, ini dia break. Break. Dibaca break. Saya dari sini sampai break. Kita tekan ketik break ini. Nah, contohnya dari sini. Tadi saya bilang dari mana sampai mana? Sini contohnya gini. Nah, kayak gini. Nah, mirip kan? Ini sama yang di sini. Nah, seperti ini. Ya mirip kan? Nah, kayak gitulah proses pembuatannya kayak gini. Ini proses pembuatannya. Saya buat biar lebih simpel gitu. Dapat dipahami. Oke, yang berikutnya tools yang saya gunakan adalah udah break, yaitu offset. Offset. Oh ya offset aja offset. Offset itu membuat lingkaran di dalam lingkaran. Contohnya gini, kita membuat lingkaran. Itu saya menggunakan pada saat saya membuat lambang dari proyeksi Amerika. Ini adalah ada tool satu ini namanya pen. Pen itu kayak telapak tangan. Bisa kita mengambil kertasnya kayak gini. Ini namanya pen tadi. Ini dia. Proyeksi Amerika ini saya menggunakan itu apa namanya offset. Nah, setelah kita membuat lingkaran, kita ketik offset. Offset kayak gini. Offset. Kayak gini. Jadi deh. Ini saya gunakan untuk proses pembuatan lambang proyeksi Amerika. Saya buat kayak gini. Ini prosesnya kayak gini. Biar lebih memudahkan pemahamannya, saya menggunakan cara gini. Saya menerangkan dengan cara gini. Saya menggunakan ini
untuk membuat lambang dari proyeksi Amerika. Oke, yang berikutnya adalah saya akan tunjukkan teks. Teks itu saya gunakan ya pasti tahu ya untuk menulis tampak atas. Saya menulis tampak kiri kanan, tampak semuanya tulisan di dalam etiket ini. Saya menggunakan teks. Itu teks yang saya gunakan. Contohnya gimana? Teks ini terdiri dari dua. Ada yang single line, ini nanti ukurannya besar sekali. Nah, bisa kita tentuin tapi terlalu besar ya. Nah, ini seperti ini. Contoh kita ketik, nama saya Tito Dwi Nugroho. Oke, kita gini deh. Jadi itu untuk ini prosesnya dan ini adalah hasilnya. Saya tunjukkan proses dan hasilnya ya. Kayak gini hasilnya. Oke, dapat dipahami. Mantap. Berikutnya saya akan menunjukkan apalagi yang saya gunakan itu poligon. Poligon itu kita membuat persegi terserah, kita bisa memilih segi 5, segi 6, segi 4, segitiga nggak bisa. Segitiga bisa tapi kita coba gunakan poligon. Oke. Poligon. Kita ketik poligon. Ini kita terserah pilih segi berapa. Contoh, saya akan memilihnya segi 6 dalam proses pembuatan ini. Saya membuat segi 6 dalam membuat tampak atas yang tadi saya bilang itu untuk pertama kali saya terangin, saya membuat ini garis fillet tumpul ini di dalam tampak atas dan tampak bawah. Tampak atas ini saya membuat dengan poligon namanya. Poligon ini membuat segi beberapa saja seginya, segi berapa sudut gitu. Ini 6 sudut, saya gunakan 6 sudut. Ini adalah hasilnya dan ini adalah contohnya. Nah, ini adalah tadi contoh pembuatannya. Pembuatannya gimana sih segi 6? Ya tadi gini adalah, coba kita ulang dari pertama ya. Kita hapus yang ini biar lebih memahami. Kita erase dulu. Kita ulang dari pertama. Poligon. Kita ketik poligon. Terus kita mengetik segi 6. Oke, 6 enter. Terus kita atur ukurannya terserah sembarangnya. Nah, ini. Terus ini ada inscribed in circle. Ini kita terserah mau ukuran berapa, tapi saya sembarangan aja ya. Ini proses pembuatannya dan ini adalah hasil dari poligon yang saya buat. Nah, ini. Oke. Dan ada tools yang berikutnya lagi, ini adalah linear. Linear ini saya gunakan untuk mengukur panjang dari lebar benda gini. Contoh ini 100, 110. Ini 90. Ini 70. Ini saya mengukur panjangnya. Lihat mana sih, guys? Lihat mana sih itu kamu buatnya? Ini tadi hasilnya. Ini hasilnya, saya akan buat contohnya. Kayak gini. Kita menggunakan di atas ini adalah linear. Linear untuk mengukur panjang. Contoh, kita ukur dari rektang tadi kita buat. Sini ya, sampai sini. Otomatis akan keluar ukurannya. Nah, panjangnya 372. Ini adalah caranya dan ini adalah hasilnya. Kayak ini hasilnya. Oke. Oke. Dan terakhir adalah proses membedakan ini semua gimana. Ini kan masih kosong ya. Kita ketik MV. Oke, MV. Ketik atas. Kita blok dari bawah. Thread. Sini. Oke, otomatis. Bendanya ada semua sini. Kita tekan ini. Kita memperbesar. Biar lebih jelas lagi. Biar lebih wow. Oke, ini adalah prosesnya. Dan ini adalah hasilnya yang telah saya buat. Oke, sekian, saya Tito Nugroho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.